Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uta di konten Meracau teman-teman. Pada sore hari ini sebelum kita akan berbuka puasa ya, aku ingin sedikit ngomongin sesuatu yang kemarin sempat viral. By the way, ini adalah rekaman yang diambil pada tanggal 12 April. Jadi kemarin tanggal 11 April ada satu kegiatan besar di mana seluruh badan eksekutif mahasiswa se-Indonesia yang kemudian disingkat nama BEM-SI itu kemudian melakukan aksi demo yang rencananya akan berada di depan istana, namun karena tidak bisa akhirnya demo di depan gedung DPR RI gitu. Dan banyak sekali tuntutan yang diutarakan gitu, aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa kita gitu kan. Terutama yang paling mendasar adalah tuntutan di mana tidak boleh ada perpanjangan masa jabatan gitu. Jadi yang semula ada isu perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden, teman-teman mahasiswa ini menuntut untuk tidak atau jangan sampai ada 3 periode gitu. Yang kemudian juga dituntut adalah bahan-bahan pokok yang semakin naik gitu, dituntut untuk segera mungkin diturunkan agar pas dengan dengan kebutuhan masyarakat, juga dengan perekonomian masyarakat kelas menengah tentunya, menengah ke bawah tentunya ya. Karena aku rasa kalau orang-orang kaya tidak perlu khawatir soal itu gitu kan. Mereka mau beli minyak goreng 5 liter dengan harga yang fantastis, aku pikir silakan saja gitu. Tapi kan kasihan kan orang-orang yang terdampak adalah orang-orang menengah ke bawah gitu ya, yang memang sangat kerasa banget dengan adanya kenaikan harga sembako ini gitu. Dan kemudian paginya aku sempat nge-tweet di Twitter, aku mendukung banget nih pergerakan mahasiswa ini kali ini gitu. Mendukung banget tentang kegiatan ini, tentunya dengan satu catatan ya, yaitu dengan damai gitu kan, mengutarakan aspirasi mereka, mengutarakan unek-unek mereka terhadap pemerintah dengan damai gitu. Kemudian kayaknya demonya dimulai sekitar siang ya, 10 sampai jam 11 pagi, dan kemudian dilanjut, tapi kalau gak salah jam 1-2, pokoknya agak siang pokoknya ini demonya gitu kan. Masih masih ya, mungkin karena tidak bisa di istana, di depan istana kan, akhirnya di reset akhirnya. Mungkin mahasiswa yang sebelumnya sudah datang di depan istana kemudian berjalan menuju ke depan gedung DPR RI gitu kan. Untuk pertama kalinya aku senang banget ngelihat demo untuk kali ini, untuk aksi yang kemarin. Sejujurnya aku nggak pernah setuju sama demo, serius guys, nggak pernah setuju sama demo. Karena dulu waktu jadi mahasiswa juga aku tidak pernah ikut demo karena aku pikir tidak penting, karena buang-buang waktu dan tentunya buang-buang tenaga gitu. Tapi untuk aksi yang kemarin aku benar-benar mendukung sekali bahwa aspirasi mereka dan juga kemudian mewakili aspirasiku untuk menyampaikan sebenar-benarnya bahwa kita tidak setuju dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah yang waktu itu sempat ramai gitu. Aku setuju banget aksi kemarin. Kenapa aku setuju? Banyak dari argumen mereka, banyak dari tuntutan-tuntutan mereka juga mewakili apa yang aku rasakan juga sebagai masyarakat biasa selama ini gitu, dimana bahan baku sangat tinggi, tiba-tiba tinggi juga. Kemudian bukan hanya sembako ya, tapi bensin juga mulai tinggi harganya gitu kan. Menjadi satu hal yang cukup merepotkan bagi kita masyarakat kelas menengah ke bawah, apalagi di bulan puasa, di mana kita harus benar-benar tentunya di bulan puasa jujur aja guys, kebutuhan agak sedikit meningkat karena kita menyediakan berbagai macam keperluan untuk berbuka puasa, untuk kemudian sahurnya nanti kan gitu. Jadi kebutuhan kayaknya 2 kali lipat lebih banyak gitu. Dan kemudian teman-teman mahasiswa dengan berani, dengan tegas gitu untuk menyampaikan bahwa mereka menolak dan ingin segera menuntut untuk harga sembako turun gitu. Kemudian juga isu soal perpanjangan masa periode presiden gitu kan. Kalau nggak salah Bapak Presiden Jokowi juga sempat menggelar rapat kerja dengan berbagai macam menteri, dan beliau bilang bahwa jangan sampai ada para menteri yang kemudian masih membahas soal 3 periode ini gitu. Bapak Jokowi, aku yakin tidak mau guys, aku yakin tidak mau. Menjadi seorang presiden tentu aja lah pekerjaan yang sangat berat, dituntut untuk
melakukan banyak hal, dituntut untuk berpikir banyak hal adalah suatu yang sangat luar biasa, dan itu yang harus kita apresiasi kepada Bapak Presiden kita gitu. Jadi mungkin beliau tidak mau untuk perpanjangan masa periode. Dan sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mau, siapa yang menginginkan presiden itu sampai 3 periode? Siapakah ini? Ini orang-orang di belakang ini, orang-orang di balik ini yang harus mereka menginginkan perpanjangan masa presiden itu yang harus kita tahu, dan kita harus tindak tegas gitu, bahwa bagaimana kemudian mereka dapat berbicara seperti itu gitu. Apakah mungkin ada dasar undang-undangnya ataukah ada dasar hukumnya segala macam, kita juga harus perlu perhatikan. Mungkin makanya teman-teman mahasiswa resah dengan hal itu, dan aku juga resah dengan hal itu, makanya aku sangat mendukung sekali demo kemarin gitu. Sampai pada akhirnya jelas aku sangat mendukung sekali demo yang kemarin, berjalan dengan damai tentunya guys, berjalan dengan damai, karena mau bagaimanapun, meskipun sangat tricky sekali bahwa akan terjadi benturan, tapi saya berharap waktu itu kemarin berjalan dengan damai. Tetapi agak sore waktu aku ngecek lagi Twitter, karena waktu itu gak sempat karena udah mulai sibuk kerja. Kemudian mau menjelang buka puasa, kalau gak salah setelah buka puasa aku ngecek lagi Twitter, ternyata tidak berjalan terlalu damai ternyata. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kalian pernah gak sih, kalau aku sih gini ya, aku tuh selalu tahu bahwa demo tidak lepas dari kerisuhan dan chaos dan segala macam gitu. Tapi sekali lagi aku mencoba untuk percaya bahwa setiap kali ada demo-demo teman-teman mahasiswa, aku selalu percaya bahwa mereka akan melakukan itu dengan damai gitu. Tetapi sekali lagi ekspektasi akan selalu menjadi ekspektasi yang sangat-sangat besar, dan sangat-sangat kecewa juga jika ekspektasi yang semula kita harapkan tidak tersampaikan gitu. Bahwa kemudian ada salah satu tokoh publik yang kemudian dikeroyok oleh beberapa oknum ya. Aku bilang ini adalah oknum gitu waktu demo kemarin gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena sempat diduga bahwa aksi yang dilakukan untuk mengeroyok tokoh itu adalah dari orang-orang yang bukan dari mahasiswa gitu. Jadi orang-orang penyusup seperti itu gitu. Ini juga yang menjadi penting, bahwa setiap demo, apalagi ini menyangkut soal pemerintahan, soal kebijakan, pasti akan selalu ada penyusup guys. Pasti akan selalu ada penyusup. Dan aku yakin teman-teman mahasiswa tahu resikonya, bahwa mereka akan disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti aksi-aksi kemarin gitu. Nah, masalahnya memang kita tidak bisa melakukan apa-apa, atau aku tidak tahu apakah teman-teman mahasiswa di sana juga sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kerumunan, untuk mengantisipasi penyusupan. Tapi aku pikir sangat susah sekali bukan untuk mengantisipasi penyusupan, karena orang-orang ini, oknum-oknum ini sangat mudah sekali menyamar menjadi mahasiswa. Bahkan kalau gak salah ada anak STM, anak SMA yang kemudian menyamar memakai alma mater kampus tertentu, untung saja sudah diamankan. Sangat-sangat besar risiko bagi para penyusup yang kemudian untuk bisa mengganggu aksi yang sebelumnya berjalan dengan damai, kemudian rusak karena orang-orang ini gitu loh. Apakah kemudian anak-anak STM atau SMA tidak boleh untuk ikut demo? Aku pikir kalian sebagai orang tua, aku pikir kalian sebagai anak-anak dewasa seperti saya, aku pikir kalian sudah pasti tahu kan jawabannya apa, bahwa pasti untuk saat ini tidak boleh lah. Mereka masih SMA, mereka masih STM, mereka masih SMK dan sejenisnya. Mereka masih belum pantas atau belum bisa untuk melakukan demo. Kenapa? Karena mereka masih sekolah gitu. Jujur saja. Tapi ketika mereka sudah lulus sekolah, lulus dari SMA, kemudian berlanjut ke kuliah, kemudian mereka mengikuti aktif organisasi, BEM dan segala macam, mereka mau demo silakan saja. Bukan berarti tidak boleh, cuma masalah waktu aja mereka sampai pada akhirnya diperbolehkan, atau malah seharusnya pasti ikut demo ketika nanti kalian sudah kuliah atau mungkin sudah lulus dari SMA dan segala macam. Karena kalau masih sekolah, aku pikir masih sangat-sangat belum pantas untuk kalian mengikuti demo gitu aku pikir. Dan untungnya polisi gerak cepat untuk mengamankan para anak-anak STM ini gitu. Banyak sekali hal yang terjadi, dan kita berlanjut ke pemukulan itu tadi ya. Selain anak STM atau anak SMK atau anak SMA yang ikut demo, ada sekumpulan kelompok-kelompok tertentu yang kemudian entah memang dia datang secara sadar karena
teman-teman mahasiswa juga juga ikut mewakili perasaan mereka, mewakili aspirasi mereka, atau memang jangan-jangan mereka datang hanya untuk bikin gaduh aja gitu. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, mereka memang untuk ikut demo karena merasa bahwa aspirasinya sama dengan teman-teman mahasiswa. Yang kedua, apakah mereka ikut demo hanya untuk bikin gaduh? Ada dua kemungkinan. Dan apa yang dilakukan oleh mereka terhadap tokoh publik kemarin sampai kemudian dikeroyok, hampir ditelanjangi, sampai kemudian berdarah-darah adalah hal yang tidak pantas dan tidak bisa dibenarkan oleh siapapun. Mereka adalah oknum-oknum tertentu yang aku yakin bukan mahasiswa, guys. Bukan mahasiswa. Aku yakin mahasiswa adalah orang-orang intelektual yang pasti cinta dengan kedamaian. Mereka menyalurkan aspirasinya, mereka menyalurkan pendapatnya dengan cara damai. Tetapi oknum-oknum ini adalah oknum-oknum yang gak suka mungkin tentang kedamaian, mungkin tidak suka peace, tidak suka dia. Mereka suka melakukan semuanya dengan kekerasan, dengan baku hantam, yang mana sangat disayangkan, sangat menodai kegiatan teman-teman mahasiswa kemarin. Waktu banyak beredar video-videonya ya di Twitter, kalian pasti yang nonton ini juga pasti pernah lihat dan sudah lihat gitu. Hampir ditelanjangi, hampir astaga. Sangat barbar sekali mereka. Ya itulah, memang selalu akan ada risiko. Teman-teman mahasiswa juga tahu itu akan ada risiko penyusupan, akan ada risiko ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan politik yang lain gitu, mungkin akan selalu ada risiko itu. Dan apapun ya, ginilah, apapun perbedaan pandangan kalian, apapun perbedaan pandangan politik kalian terhadap seorang lain gitu, sebenci-bencinya apapun kalian terhadap orang lain, tentu kekerasan bukan jalan yang paling benar untuk menyelesaikannya. Karena kalau semua masalah, semua perbedaan cara pandang yang kalian tidak setujui dilakukan atau diselesaikan dengan cara kekerasan, dengan baku hantam, dengan keroyokan, wah, bangsa kita akan jadi apa, Cuk? Negara kita mau jadi apa kalau dikit-dikit baku hantam, dikit-dikit baku hantam, kita mau jadi apa, anjir? Pokoknya pesan untuk teman-teman mahasiswa, jika kalian masih ingin turun ke jalan, jika kalian masih ingin melakukan aksi itu, saya tetap akan mendukung kalian, teman-teman. Yang penting kalian harus hati-hati. Kalian sampaikanlah aspirasi kalian, pendapat kalian, unek-unek kalian terhadap pemerintah, terhadap siapapun itu yang kalian tuntut, dengan cara damai, dengan anti kekerasan. Ingat bahwa kekerasan jelas sangat-sangat tidak dibenarkan oleh siapapun itu. Apapun masalahnya, apapun perbedaan pandangan politik kalian, apapun perbedaan pandangan mungkin keyakinan kalian, kekerasan tidak boleh dan tidak pasti dibenarkan untuk menyelesaikannya. Tidak boleh, dilarang. Ya, tentunya memang cara ini tidak akan dengan mudah lenyap gitu. Selama mereka masih mempunyai kepentingan lainnya, mereka akan selalu numpang terhadap satu kelompok massa yang juga memiliki secara tidak langsung kepentingan yang sama gitu. Yap, intinya berdemokrasilah dengan santun, dengan sopan. Kita boleh benci terhadap pemerintah, kita boleh benci terhadap kebijakannya, tetapi kita lawan kebencian itu dengan cara damai. Kita lawan kebencian itu dengan cara diskusi, dengan cara musyawarah, sampai kemudian kita sama-sama menemukan kesepakatan, bukan melalui kekerasan dan kekerasan. Oke dah, kalau begitu terima kasih udah menonton, teman-teman. Sebentar lagi mau buka puasa, jadi aku sudahi dulu pada episode Meracau kali ini. Jangan lupa saksikan episode Meracau selanjutnya, dan jangan lupa saksikan juga berbagai macam konten di 40 di bulan puasa tentunya. Thank you for watching, bye bye semuanya.